Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat-sehat rekan-rekan semua? Alhamdulillah Alhamdulillah. Bapak Alhamdulillah sehat. sehat, Kak. Alhamdulillah kalau sehat itu yang diharapkan. Penting sehat lah gitu kan. Nah, Iya. di pertemuan kali ini tentang materinya tentang, oh ya, absen juga jangan lupa yang tadi sudah saya share tentang di absen tentang pelatihan dan pengembangan. Berbicara pelatihan ataupun pengembangan, saya yakin Ibu Bapak sudah pernah mengalami pelatihan, mengalami program-program pelatihan lah. Misalkan intinya yang baru masuk bekerja ataupun yang sudah statusnya sebagai karyawan atau pegawai, itu pasti ada di beberapa waktu lah misalkan, itu diharuskan, diwajibkan pelatihan, harus mengikuti pelatihan. Contoh misalkan untuk mengadopsi teknologi terbaru atau untuk mengoperasikan salah satu tool di kantor itu memerlukan pelatihan. Yang ada juga misalkan tentang sikap, misalkan pelatihan leadership, pelatihan eh, speak, berbicara gitu kan. Nah itu juga pastilah saya yakin Ibu Bapak pernah melakukan aktivitas pelatihan. Nah, kalau pelatihan dan pengembangan sendiri perbedaannya apa nih? Mungkin bisa ada yang memberikan masukan sebelum kita lanjutkan. Perbedaan tentang pengembangan dan pelatihan. Maaf Pak, jawabannya apa Pak? Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya, oh kurang ini ya. Perbedaan Ya, antar pelatihan dan pengembangan. eh, kalau pelatihan itu Pak lebih ke untuk jenjang karir saat ini. Tapi kalau Oke, misalnya pengembangan itu biasanya pelatihan yang dilakukan untuk karir yang akan datang. betul. Oke, Gitu ada Pak. lagi? Terima kasih Kang Yunus. Ada lagi yang mau menambahkan selain Kang Yunus? Dari ibu-ibunya mungkin, teteh-teteh? Perbedaan antar pelatihan dan pengembangan. Ibu Emma mungkin mau menambahkan tentang perbedaan pelatihan dan pengembangan. Kang Padasya mungkin Ya Pak. mau Tidak Pak, menambahkan, cukup. cukup. Menambahkan tentang perbedaan pelatihan dan pengembangan. Oke. Kalau tidak ada, betul tadi kata Kang Yunus bahwa pelatihan dan pengembangan pada prinsipnya memiliki perbedaan. Tentunya yang pertama perbedaan tujuan. Kalaupun pelatihan itu secara mudahnya hal yang memang baru dilakukan gitu kan. Tetapi kalau pengembangan itu pengembangan ataupun level dari tingkat pelatihan. Misalkan gini, pelatihannya leadership, untuk pengembangannya misalkan bagaimana mengoptimalisasikan leadership di tempat A lah misalkan. Ataupun kalau di sistem misalkan pengembang pelatihan menggunakan Zoom lah contohnya misalkan. Pengembangannya bagaimana menggunakan Zoom yang berbayar. Itu pelatihan pengembangannya. Jadi mudahnya seperti itu. Tapi betul pelatihan dikhususkan untuk awal dan pengembangan itu digunakan untuk ke masa yang akan datang ataupun masa depan. Nah, secara teori, pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Nah, pelatihan tentu gitu kan
di setiap organisasi, di setiap perusahaan memiliki ritme berbeda, memiliki tujuan pelatihan yang berbeda. Walaupun sama temanya, leadership-nya mungkin bisa jadi gitu kan, beda untuk sasarannya ataupun tujuannya. Selanjutnya, pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Pelatihan salah satu bentuk edukasi dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Pada prinsipnya, pelatihan itu untuk mengoptimalisasikan kinerja kita. Pada prinsipnya itu gitu kan. Kenapa pelatihan itu diadakan? Terutama bisa jadi untuk merespon mengadaptasi perubahan. Contoh misalkan sekarang banyak pelatihan-pelatihan yang menitik beratkan, contoh pada UMKM misalkan, bagaimana berinovasi, bagaimana mengadopsi teknologi. Kalau di tempat kerja yang selain UMKM misalkan di kantor-kantor, ada juga pelatihan-pelatihan yang berdasarkan gitu kan untuk berubah sikap kita, misalkan biar lebih disiplin, lebih memiliki rasa tanggung jawab. Nah, itu bentuk ataupun secara teori tentang pelatihan. Jadi prinsipnya pelatihan itu bentuk edukasi yang memiliki nilai, memiliki tujuan untuk merubah performa karyawan. Baik yang sebelumnya kurang maksimal akan dimaksimalkan. Nah, menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran. Selanjutnya, konsep pelatihan. Nah, ini berbicara alur pelatihan. Pertama, ini harus ada identifikasi kebutuhan pelatihan. Apa nih yang akan kita butuhkan? Apa nih yang sekarang kita perlukan untuk melakukan pelatihan? Jadi harus berdasarkan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu gitu kan. Apakah akan perubahan sikap yang diperlukannya? Apakah misalkan perdalaman tentang suatu tool, alat, ataupun misalkan pelatihan penggunaan, bisa juga misalkan biasanya absen itu manual dulu itu. Kalau sekarang kan fingerprint ataupun online lah bisa juga. Nah, itu juga perlu adanya suatu pelatihan. Jadi harus ditentukan dulu kebutuhan pelatihan tersebut. Untuk apa, targetnya siapa, sasarannya siapa, dan manfaatnya itu seperti apa. Nah, selanjutnya menetapkan sasaran. Nah, pelatihan di sini juga kita harus menganalisis siapa sasarannya gitu kan. Tentu tidak semua level juga kalau di organisasi, misalkan pelatihan edukasi tentang disiplin. Nah, berdasarkan evaluasi kinerja, kita bisa melihat, oh ini nih bagian tertentu yang memang perlu diberikan lagi pelatihan agar mereka aware ataupun ada kesadaran untuk disiplin. Jadi tidak semua gitu kan harus ditentukan sasarannya juga. Selanjutnya, merancang program. Nah, program pelatihannya ini mau seperti apa? Misalkan mau menggunakan teknik apa, tentukan juga waktunya kapan, misalkan. Itu merancang program itu memuat tentang peserta pelatihannya, peserta pelatihan, waktu dan pelaksanaan. Selanjutnya, pasti anggaran juga di sini masuk gitu kan. Setiap pelatihan di sebuah organisasi ataupun perusahaan tentu memerlukan anggaran. Yang minimal konsumsi lah gitu kan, konsumsi, bayar pemateri misalkan. Nah, selanjutnya melaksanakan program. Nah, ini mau kapan dilakukan? Apakah minggu depan, bulan depan, atau tahun depan? Harus jelas gitu kan pelaksanaan programnya. Nah, yang terpenting juga tentang evaluasi pelatihan. Apa dampak dari pelatihan terhadap karyawan ataupun pegawai? Harus dievaluasi tentunya gitu kan. Ada juga evaluasi itu pas sesudah hari H pelatihan ataupun pas pelatihan. Contoh misalkan ketika rekan-rekan mendapatkan pelatihan, adanya pengisian soal, jawaban-jawaban, ataupun adanya angket.
Nah, itu akan mengukur sejauh mana pelatihan ini diserap ataupun dipahami oleh peserta pelatihan. Nah, ini konsep pelatihan. Jadi, pertama identifikasi kebutuhan pelatihan, selanjutnya menetapkan sasaran, merancang program, melaksanakan program, dan evaluasi pelatihan. Nah, ritme ini pasti harus digunakan di dalam kita akan membuat sebuah pelatihan ataupun membuat pengembangan pelatihan tersebut. Tidak akan jauh dari 5 konsep ini. Selanjutnya, nah ini tujuan pelatihan sendiri saya gambarkan, saya contohkan hanya beberapa ya gitu kan. Sebenarnya lebih dari ini gitu kan. Pertama, pemutahiran kemampuan, kompetensi, dan keahlian. Pada prinsipnya, pelatihan itu diharapkan tujuannya memberikan bekal pengetahuan terhadap karyawan untuk melaksanakan tugasnya. Tentu misalkan sekarang dengan adanya online, dengan adanya media pembelajaran online itu juga gitu kan, perlu adanya pelatihan. Contoh misalkan untuk jualan online lah gitu kan. Tentu ada program-program pemerintah yang memberikan pelatihan bagaimana sih cara berjualan online itu, ataupun program-program selain dari pemerintah yang yang memiliki tujuan agar masyarakat itu paham bagaimana cara berjualan online, apa saja yang diharuskan dalam berjualan online. Selanjutnya perubahan sikap. Nah, ini tentu yang eh, perlu diperhatikan juga. Pelatihan itu tujuannya adalah perubahan sikap. Ya, tadi saya bilang ada pelatihan-pelatihan yang bersifat tentang edukasi, kepemimpinan, misalkan pelatihan motivasi, pelatihan-pelatihan yang lebih menekankan kepada perubahan sikap. Misalkan sebelumnya sikap kita memang kurang disiplin lah istilahnya, ataupun kurang taat terhadap, kurang loyalitas lah misalkan. Nah, dengan adanya pelatihan diharapkan si pegawai ataupun karyawan itu Kita beres nih. memiliki perubahan sikap yang lebih Beres baik. dulu. Lain Nah, malam. selanjutnya tentang efisien waktu belajar. Sebentar, ini absen, takutnya ini belum paham ya. Absen itu diklik linknya, itu Google Form lah. Diisi aja langsung. Nah, selanjutnya efisien waktu belajar. Tipe nih, punten nulisnya. Jadi misalkan kalau kita belajar sendiri otodidak untuk mengetahui, mempelajari satu hal itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Tetapi dengan adanya pelatihan itu membantu kita lebih mudah memahami, lebih mudah menguasai. Contoh misalkan pelatihan public speaking lah. Kalau Punten, otodidak, mohon di mute biar enggak itu. Soalnya Bapak ngejelasin kayak ini. Yang lainnya mohon teman-teman di mute aja ya. Oh iya, Bapak mohon maaf. atur nuhun. Maaf ya. Tidak apa-apa. Makasih Pak Omen. Nah, saya lanjutkan untuk membantu memecahkan efisiensi waktu lah, dalam artian ketika kita belajar otodidak misalkan untuk belajar public speaking, tentunya kalau misalkan otodidak mencari sendiri yaitu relatif agak cukup memakan waktu yang cukup lama gitu kan. Beda misalkan kalau kita itu mengikuti sebuah program pelatihan tentang public speaking, misalkan cuma 2 bulan, 1 bulan ataupun 3 bulan. Nah, itu akan mudah, dampaknya itu akan lebih terasa. Selanjutnya membantu memecahkan permasalahan organisasional. Nah, ini juga kan harapan seorang di dalam sebuah organisasi itu, harapan pimpinan itu karyawan itu dapat memberikan sumbangsih untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan organisasional.
Tentunya gitu kan, ketika kita akan membantu permasalahan tersebut harus diadakannya dulu pelatihan gitu kan. Contoh misalkan pelatihan membuat sebuah visi, membuat sebuah konsep. Tentu itu memerlukan pelatihan gitu kan, agar konsep kita terarah, tidak kemana-mana gitu kan. Nah mungkin kalau untuk tujuan lebih dari ini banyak gitu kan yang cuman yang saya tuliskan atau contohkan ini hanya beberapa gitu kan. Nah sasaran tentu ibu-ibu bapak pasti sudah mengetahui tentang apa perbedaan tujuan dan sasaran dan target. Kalau di organisasi kan ada visi, misi, tujuan, sasaran, target yang biasanya dipang-pang gitu kan di tiap organisasi gitu kan pasti ada. Nah, sasarannya pertama kategori psikomotorik. Nah, di sini diadakannya sebuah pelatihan ataupun dibuat sebuah perencanaan pelatihan itu untuk membuat misalkan tenaga ataupun otot-otot yang lebih bisa beradaptasi atau kinerjanya akan maksimal menggunakan tenaga. Contoh misalkan ini kayak atlet itu pasti psikomotoriknya pasti terus dilatih. Atlet itu karena atlet-atlet selain catur ya, kalau catur memang lebih mengedepankan ke konsep ataupun pemikiran. Bukannya yang lain tidak menggunakan konsep, bukan. Tetapi kayak badminton lah, selain dari teknik, konsep, otot mereka juga, tenaga mereka harus dilatih gitu kan. Supaya bisa lah gitu kan, bisa kinerja optimal. Jadi pekerjaan-pekerjaan ataupun kegiatan yang lebih mengedepankan ataupun tumpuannya lebih di menggunakan tenaga. Selanjutnya kategori afektif. Nah, ini berkaitan dengan rasa, sikap, nilai. Jadi kalau afektif itu bagaimana dengan pelatihan tersebut kita mampu mengolah rasa, mengolah perubahan nilai misalkan, perubahan sikap. Jadi beberapa pelatihan ya paling mudah kan yang paling contohnya gitu pelatihan leadership gitu kan. Itu yang signifikan merubah cara pandang kita juga gitu kan. Contoh percaya diri lah gitu kan. Percaya diri itu jujur aja gitu kan membutuhkan sebuah pelatihan. Karena kalau percaya diri kan berhubungan dengan sikap dan rasa. Nah, dengan adanya sistem ataupun pelatihan kepercayaan dirian, percaya diri, kita itu lebih mampu mengaktualisasikan diri gitu kan untuk berhadapan dengan orang, misalkan untuk mengungkapkan pendapat, untuk berdiskusi, ya jujur aja lah gitu kan. Pada tidak semua orang juga gitu mampu mengaktualisasikan, ya punten misalkan ada yang introvert lah istrinya, yang agak sedikit minder ketika harus berdiskusi, agak sedikit minder ketika punya konsep tapi bingung gitu kan untuk mengungkapkannya. Nah, salah satunya misalkan dengan pelatihan percaya diri, agar percaya diri. Dan ya sasarannya tadi, afektif itu berkaitan dengan rasa, sikap, nilai. Dan selanjutnya kategori kognitif. Nah, kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, terus keahlian, intinya kompetensi lah gitu kan. Nah, sasaran pelatihan itu tidak akan terlepas dari 3 indikator ini. Pertama psikomotorik, afektif, dan kognitif. Nah, kalaupun misalkan apa yang lebih condong dikedepankan, nah itu sesuai dengan kebutuhan. Tadi balik lagi ke identifikasi kebutuhan. Apakah afektif lebih dikedepankan ataupun kognitif? Contoh, misalkan saya contohkan, ketika akan perubahan sikap, tentunya afektif dan kognitif yang harus dikedepankan. Pertama, misalkan pelatihan untuk memahami sebuah peraturan. Selanjutnya, pelatihan untuk memperdalam
ataupun mengamati tentang perubahan peraturan. Nah, jadi 3 komponen ini yang tidak akan terlepas gitu kan dari pengembangan dan pelatihan. Apapun jenis pelatihannya tidak akan lepas dari 3 komponen ini. Nah, ini tentang tujuan pelatihan dan sasaran. Tujuan pelatihan dan sasarannya. Jadi yang perlu diingatnya cuma 3 ya, psikomotorik, afektif, dan kognitif. Ini kalau berkaitan dengan ilmu psikolog ya. Jadi bahasa-bahasa yang serapan dari ilmu psikologi. Nah, selanjutnya tentang, ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya lanjutkan tentang tujuan. Tidak ada Pak, lanjut aja. Baik. Nah, kebutuhan pelatihan seminimalnya ada 3 ataupun yang sering digunakan menurut para literatur juga. Pertama, kebutuhan memenuhi tuntutan sekarang. Tentunya dengan adanya pelatihan itu untuk mengerjakan tugas sekarang. Misalkan, pertama gini juga, pelatihan itu tidak hanya untuk karyawan baru, tapi untuk karyawan yang sudah lama juga itu memerlukan pelatihan. Pastilah ketika mau masuk pekerjaan gitu kan, kadang kita pelatihan dulu lah gitu kan. Apalagi kalau di pelatihan yang lain gitu kan, misalkan ada pelatihan fisik dulu gitu kan, sampai mengundang misalkan dari pihak TNI untuk kedisiplinannya. Selanjutnya memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya. Nah, ketika kita akan dipromosikan ataupun mendapatkan amanah untuk menduduki jabatan, naik level lah intinya, tentu kita juga kadang ada kalanya kita itu diberikan pelatihan terlebih dahulu. Apalagi kalau jabatannya memang lintas gitu kan. Yang biasa konsen di SDM nih misalkan. Nah, sekarang dipindahkan gitu kan. Jabatannya di konsennya pemasaran misalkan. Nah, tentu itu memerlukan kebutuhan pelatihan. Dan yang pastilah gitu kan, jabatan itu pasti ada pelatihan dulu. Selanjutnya, untuk memenuhi tuntutan perubahan. Nah, ini juga yang penting diperhatikan. Tadi saya sudah sedikit singgung tentang UMKM misalkan. Kalau misalkan UMKM tidak mampu beradaptasi dengan perubahan, ya UMKM kita tetap seperti ini gitu kan. Sedangkan regulasi pemerintah itu mengharuskan bahwa UMKM itu mengadopsi teknologi. Tidak hanya UMKM, organisasi juga sekarang sudah banyak mengadopsi teknologi. Contoh Wi-Fi lah gitu kan. Di tiap kantor sekarang rata-rata pasti ada Wi-Fi, pasti online lah gitu kan. Mau itu sistem pekerjaannya misalkan. Kalau dulu mungkin masih ada kan sistem misalkan selain tele gitu yang digunakan di kantor itu yang memang khusus antar bidang gitu kan. Sistemnya online. Selain Telegram gitu kan. Kalau Telegram kan umum digunakannya banyak juga. Tapi ada sistem yang khusus di perkantoran, di organisasi yang sifatnya online. Nah, ini pertama kebutuhan tuntutan sekarang, memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya, dan untuk memenuhi tuntutan perubahan. Nah, selanjutnya tentang manfaat pelatihan. Pertama itu mendorong, ini untuk pegawai ataupun karyawan ya. Pertama, mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Nah, ini penting gitu kan. Kenapa diharuskan mengikuti program pelatihan? Pertama itu agar mendorong pengembangan diri dan rasa percaya diri. Nah, ini yang kadang sulit gitu kan. Untuk memiliki rasa percaya diri itu kadang-kadang perlu proses gitu kan. Perlu beberapa pelatihan baru aja gitu kan ada rasa untuk percaya diri itu. Dan pengembangan diri. Tentunya kita tidak bisa stuck di
tidak bisa stuck dengan kemampuan kita sekarang, tetap harus menggali potensi, menambah pengetahuan untuk dapat mengembangkan diri. Ya kita punten misalkan tidak akan, ya walaupun sekarang misalkan sudah cukup, tentu ada keinginan untuk lebih dari cukup. Apalagi di jabatan ya, di kantor, di tempat kerja gitu kan. Ada pasti keinginan untuk naik level, pastilah gitu. Ya tentunya harus, pertama kita percaya diri juga dengan kemampuan kita dan ada keinginan niat untuk mengembangkan diri. Selanjutnya, membantu karyawan mengatasi stres, tekanan, frustasi, dan konflik. Nah, ini yang di tempat kerja ya pastilah gitu kan, stres, tekanan, frustasi, dan konflik itu makanan sehari-hari mungkin ya. Stres tentang kerjaan, tentang tugas yang dibebankan pimpinan, ada juga mungkin stres menghadapi pimpinan. Bisa jadi gitu kan. Stres ataupun stres dengan teman sejawat. Bisa juga stres karena peraturan. Stres karena tuntutan target misalkan. Bisa jadi gitu kan. Nah, tapi stres, dibalik stres itu bersifat negatif, tapi ada stres juga bersifat positif. Contoh misalkan, kalau kita tidak ada stressing, tentu kita tidak akan meningkat. Ini udah adzan ya maghrib di sana? Pak, kalau di Koleberes Kalau di sini udah, Pak. Udah. Nah, Udah, Pak. udah ya. Di Baros udah, Pak. Udah ya. Nah, saya cepatkan aja ya, biar karena maghrib juga. Siap, Pak. Lanjut. Nah, jadi untuk karyawan itu mengatasi stres, tekanan, frustasi, dan konflik, membantu pengembangan keterampilan dasar. Contoh gini, setiap orang itu bisa bicara. Contoh, bicara itu keterampilan dasar. Tetapi kita perlu pengembangan bagaimana cara bicara kita yang baik, bagaimana cara bicara kita untuk meyakinkan orang, itu tentu perlu adanya pelatihan. Jadi tidak instan lah gitu. Selanjutnya, menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas baru. Dengan adanya pelatihan, tadi kembali ke percaya diri. Jadi kita optimis lah gitu, bisa melaksanakan tugas yang baru. Selanjutnya, membantu karyawan mendekati tujuan pribadi serta meningkatkan interaksi. Nah, pasti tiap karyawan itu pegawai memiliki tujuan pribadi yang pasti berbeda-beda gitu kan. Dengan adanya pelatihan, diharapkan ataupun mendorong mendekati tujuan pribadinya tercapai serta meningkatkan interaksi. Tentu di dalam pelatihan itu banyak games juga ya, yang lebih mengoptimalisasikan tentang bagaimana kita berinteraksi. Kadang-kadang pelatihan kan pasti ada momennya, stepnya berkelompok gitu kan. Nah, ini untuk karyawan. Nah, ini untuk organisasi, pertama, memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian semua level. Yang kedua, memperbaiki moral SDM. Nah, ini juga yang paling penting menurut saya tuh. Adanya pelatihan itu diharapkan memperbaiki moral sumber daya manusia. Indonesia itu bukan kekurangan orang pintar ya, mungkin harus diperbanyak lagi orang yang bermoral gitu kan. Bukan tidak ada, tapi mungkin harus lebih diperbanyak juga. Nah, tentunya sebuah organisasi menginginkan moral-moral karyawannya itu baik. Selanjutnya, membantu menciptakan image organisasi yang lebih baik. Dengan kinerja kita bagus, dengan perform kita bagus, tentunya akan membantu organisasi ataupun tempat kerja kita itu memiliki citra yang lebih baik. Contoh misalkan banyaknya produk yang dikembalikan karena tidak sesuai harapan atau banyak kerusakan, itu mencerminkan akan membuat image perusahaan tidak baik. Misalkan beberapa produk dikembalikan lagi ke perusahaan karena tidak layak digunakan.
Selanjutnya, otentisitas, keterbukaan, dan kepercayaan mendorong mengurangi perilaku yang merugikan. Dengan adanya pelatihan, diharapkan di tempat kerja ataupun organisasi, perilaku yang merugikan itu bisa diminimalisir gitu kan. Selanjutnya, meningkatkan komunikasi organisasi yang baik, iklim yang baik untuk pertemuan. Nah, bukan menciptakan iklim yang kurang sehat gitu kan. Selanjutnya, membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait waktu juga, sudah maghrib, dan kalaupun dilanjut, ada dosen lain gitu kan di Zoom. Nah, untuk selanjutnya, untuk slide-nya gitu kan, saya akan share, dan ininya selanjutnya bisa dipahami oleh Ibu Bapak, identifikasi kebutuhan pelatihan. Nah, ini juga yang penting yang harus dipelajari gitu kan, tentang langkah-langkah pelatihan dan pengembangan. Banyak tidak akan terlepas dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 komponen ini. Siapa? Selanjutnya, faktor-faktor yang berperan dalam pelatihan dan pengembangan, biaya, materinya apa, sampai siapa yang akan memberikan materinya, itu akan berdampak. Contoh, misalkan kalau Mario Teguh memberikan motivasi, ya otomatis orang-orang lebih cenderung ngerti lah gitu. Selanjutnya, metodenya ada di training, rotasi, magang, ceramah dan presentasi video, case study, simulasi outdoor, dan oriented program. Nah, baik, karena waktu juga, saya cukupkan untuk materinya. Adapun kesimpulannya, pelatihan itu perlu dilaksanakan dan pengembangan itu di organisasi manapun, terutama untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, yang belum absen jangan lupa ya ditulis di Di chat aja Pak ya, absennya di chat ini ya. Enggak. Udah Pak. Tapi Bapak untuk mengisi namanya di situ begitu kita klik nggak bisa buat ngetik nama Pak, cuman bisa ngisi nomor NIM aja. Oh, NIM aja. Berarti kalau misalkan itu nggak apa-apa, NIM aja. Opsi juga cuman begitu mau ngirim opsi cuman ada pilihan satu, opsi satu gitu aja Pak. Oke, sorry. Oh iya ya, mungkin pengaturannya, tapi NIM-nya aja nggak apa-apa. Yang pasti Ya, NIM-nya. yang penting ada ya. Ya, yang penting ada. Ini udah absen semua kan yang ada di Zoom. Dikhawatirkan karena ini kan di sini gitu. Takutnya ntar ditutup nggak keburu absen. Bentar Pak, saya belum, baru di absennya di chat tadi Pak. Oh, mangga. Di itu ya Pak, di Google Form ya. Leras di Google Form. Mohon ya. Oke. Udah Pak. Siap. Nah, itu saja. Semoga mudah-mudahan minggu depan kita masih dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, bisa bertemu lagi gitu kan. Nah, Amin. amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Izin live duluan ya Pak, maghrib. Mangga. Siap. Oke.